Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, nama saya Wisnu dan saya adalah pengembang teknologi pembelajaran di P4TK, TK, dan PLB. Untuk kali ini, saya akan menjadi fasilitator untuk materi pembuatan video menggunakan smartphone. Nah, bagaimana kita mempelajari materi di sesi ini? Oke, yang pertama, Ibu dan Bapak, ada informasi yang perlu saya sampaikan, yaitu pertama di dalam e-training ini, yang perlu Ibu Bapak lakukan adalah pelajari bahan ajar yang sudah disediakan, baik itu berupa video maupun berupa paparan. Yang kedua adalah memanfaatkan dan mendayagunakan forum diskusi sebagai tempat untuk bertukar pendapat dan berbagi pengalaman. Ibu dan Bapak, forum diskusi adalah salah satu hal yang penting di dalam pembelajaran online, karena di sana kita banyak mendapatkan pengetahuan yang didapat bukan hanya dari fasilitator, tapi juga dari rekan lainnya sesama peserta. Informasi yang ketiga yang perlu saya sampaikan yaitu model yang dikembangkan oleh P4TK, TK, dan PLB terdapat kegiatan sinkronus, yaitu kegiatan video conference dan chatting. Nah, kegiatan video conference dan chatting ini dilakukan sebagai penguatan atau mendiskusikan materi yang telah dipelajari oleh Bapak dan Ibu sebelumnya. Jadi pembelajaran yang utama di dalam diklat e-training ini adalah pembelajaran yang mandiri yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak. Nah, mudah-mudahan hal ini dapat dipahami oleh Ibu dan Bapak. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang membuat video dengan menggunakan smartphone. Ibu dan Bapak, mari kita mengenal kamera pada smartphone kita. Pada setiap smartphone tentunya sudah disematkan kamera, itu baik kamera di depan ataupun kamera yang di bagian belakang. Ada yang kamera depan, ada yang kamera belakang. Nah, dua kamera ini dapat kita gunakan untuk pengambilan video tergantung dari kebutuhannya. Biasanya sih kamera yang di bagian belakang itu mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi daripada kamera yang di bagian depan. Tapi ada juga beberapa merek smartphone yang mempunyai kamera depannya itu lebih tinggi daripada kamera belakang. Kayaknya nggak usah sebutin merek lah, ada tapinya. Nah, resolusi kamera ini berpengaruh terhadap kualitas dari hasil video yang kita ambil. Nah, untuk selanjutnya pastikan Ibu dan Bapak mengetahui spesifikasi kamera pada smartphone yang dimiliki. Hal ini menjadi dasar pengetahuan bagi kita untuk membuat video. Cara yang paling mudah, berapa sih resolusi kamera kita? Ya tanya si Mbah Google maksudnya. Berikutnya Ibu dan Bapak, adalah kita perlu memahami aplikasi bawaan dari sistem operasi smartphone kita untuk pengambilan gambar video. Tentunya beda merek dari smartphone itu berbeda pula yang namanya aplikasi yang digunakan. Oleh karena itu, di dalam diklat ini, biar kita menggunakan aplikasi yang sama, dan nanti kita tidak bingung ketika ada pertanyaan misalnya dari peserta. Pak, untuk ngatur exposure biar lebih terang, gimana caranya ya? Terus kan nanti saya tanya, Ibu kameranya apa? Kamera saya mereknya Odo, Pak. Lah, emang ada kamera mereknya Odo? Nah, ini akan panjang lagi permasalahannya ini. Nah, untuk meminimalisir hal itu, kita akan menggunakan aplikasi yang sama, yaitu Open Camera. Selain keuntungan bahwa kita punya aplikasi yang sama dalam diklat ini, sebenarnya aplikasi Open Camera ini sudah merupakan upgrade dari aplikasi bawaan kebanyakan smartphone. Fitur yang disediakan sangat lengkap untuk mengambil sebuah gambar video yang sangat bagus. Baik, jadi Ibu dan Bapak kita akan sama-sama memakai dan belajar juga tentang aplikasi Open Camera. Bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini? Lanjutkan terus pembelajarannya ya Ibu dan Bapak. Baik Ibu dan Bapak, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana fitur-fitur yang berada di dalam Open Camera. Pertama kita lihat di sini ada fitur roda gigi ini merupakan kumpulan setting dari Open Camera. Oke, kita lihat di sini ada face detection, ada timer, repeat model interval dan sebagainya. Secara garis besar biarkan saja settingannya secara default, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan yang bisa membantu kita dalam pengambilan gambar ini. Pertama, misalnya di sini ada fitur titik 3 ini. Di more camera control, misalnya di sini
Nah, di sini kita bisa melihat ada touch to capture, ada pause after taking photo, dan sebagainya. Ini kita biarkan saja. Sebentar, saya back. Ada satu fitur yang suka saya pakai, Show Grid. Nah, ini yang sering saya pakai adalah Show Grid. Saya setting di 3x3 sehingga nanti akan ketemu sebuah garis bantu yang memotong 3 bagian dari gambar secara horizontal dan vertikal. Ini akan membantu kita memakai row of third. Row of third itu artinya ada 3 komposisi di dalam layar, baik secara vertikal maupun horizontal. Lalu objek gambar itu akan nyaman ketika diletakkan di titik-titik ini, di antara garis-garis persinggungan ini. Ini akan nyaman dipakai atau akan nyaman dilihat oleh mata. Nah, itu tentang row of third atau tentang garis bantu 3 ini. Lalu saya masuk lagi ke kamera kontrol. Di sini saya akan masuk ke video setting. Nah, di sini Ibu dan Bapak bisa mengontrol seperti video resolution, video formatnya seperti apa. Kita lihat di video resolution. Di sini akan banyak opsi resolusi video yang akan kita pakai. Semakin tinggi 4K misalnya, itu semakin bagus video yang dihasilkan. Tetapi kompensasinya adalah semakin besar file yang dibutuhkan, sehingga memori kita semakin cepat habisnya. Memori internal kita tuh semakin cepat habisnya. Ibu Bapak mungkin saja ada beberapa video resolusi yang tidak tampil seperti tampilan pada saya di kamera Ibu Bapak. Ini tergantung dari spesifikasi HP yang dimiliki. Jadi ini saya contohkan saja. Kebetulan HP yang dimiliki mas saya itu bisa mengambil kamera sampai 4K. Ini saya set di default aja di SD 1280x720. Ini saya suka di sini karena kualitas video yang dihasilkan cukup bagus dan juga memori yang dikonsumsinya tidak terlalu besar. Saya setting di sini. Oke, saya klik batal. Lalu saya masuk ke video format. Ini kita set default. Yang paling bagus itu yang sekarang paling banyak digunakan adalah MPEG 4H264. Ini adalah defaultnya. Jadi kita set default saja. Maksimum duration video, jadi maksimum durasi videonya berapa lama. Kita set aja unlimited, jadi kita bisa rekam video berapa saja. Restart video after max duration. Terus maksimum file size of video, ini kita biarkan saja secara default sampai ke bawah. Jadi mungkin satu hal yang paling membantu itu yang biasa saya gunakan itu tadi row of third. Setelah diklat ini, kalaupun misalnya Ibu dan Bapak ingin menggalinya lebih jauh seperti apa itu open kamera, dipersilahkan. Tapi kita akan gunakan secara default aja seperti ini. Oke, saya kembali lagi ke sini. Lalu saya akan masuk di menu titik 3 ini. Nah, di menu titik 3 ini semacam shortcutnya untuk ke menu yang tadi. Untuk ke settingan roda gigi. Di sini pun sudah tampak ada video resolusi berapa. Kita tinggal atur akan ada berapa. Nah, ini 960-720 seperti ini. 1280-720 SD seperti ini. 1088 seperti ini dan sebagainya. Ini video resolution. Bisa langsung tampak ya, lebih enak pakai ini. Terus ada di sini ada tanda tak terhingga. Ini adalah untuk autofocus. Nah, ini saya fokus pakai auto sekarang. Saya klik pakai auto. Ini adalah fokus yang tak terhingga, infinity. Ini biasanya untuk mengambil gambar-gambar yang paling jauh. Terus ada focus lock. Jadi fokusnya dikunci. Kita tidak bisa mengatur fokus. Ada continuous focus atau continuous video. Biasanya ini kita akan memakai sebuah gambar-gambar yang bergerak atau gambar-gambar aksi. Enaknya sih pakai continuous focus. Kita pakai autofocus saja.
Nah, untuk memfokuskan suatu bidang, kita bisa klik di mana saja. Misalnya, saya klik di area sini, berarti fokusnya akan ke sana. Kalau saya klik di area sini, berarti fokusnya akan ke situ. Saya klik area sini, fokusnya akan di sini. Ya, itu kita pakai auto. Oke, yang di atas itu ada flash, mengaktifkan mode flash dan tidak. Ini saya dimatikan flashnya, kalau ini dinyalakan. Seperti ini, si flash di dalam handphone ya. Saya matikan karena saya tidak memerlukannya. Speed saya setting normal, timer off, repeat off. Nah, ini yang tadi guide gridnya yang barusan saya jelaskan. Ada grid none, terus ada grid 3x3, ada P 3x3, tapi yang sering dipakai adalah 3x3. Kita pakai ini. Ada fitur white balance. White balance itu mengatur dari keseimbangan dari warna putihnya. Misalnya di sini incandescent. Aduh, susah juga nih bacanya. Dia akan seperti ini white balance-nya. Lebih ke biru-biruan. Fluorescent akan seperti gini, daylight seperti ini, cloudy agak sedikit kuning gitu ya. Saya akan pakai auto. Skin mode. Nah, skin mode itu ada HDR, ada auto. Ini kita pasang auto saja, tapi ini tergantung dari spesifikasi kamera yang dimiliki. Kita kasih auto, jadi bisa menyesuaikan. Si open camera akan menyesuaikan dengan perangkat atau spesifikasi kamera yang kita miliki. Nah, ini ada color effect. Color effect, misalnya kita ingin pasang mono, hitam putih. Ini nggak kelihatan kebetulan saja karena objeknya itu hitam putih. Negatif seperti ini. Nah, sepia, agak sepia-sepia gimana begitu di sini. Terus portrait size seperti ini, aqua ada kayak di air nggak ya? Soalnya namanya aqua. Nggak kali ya. Kita non saja lah color effect, nggak usah, biar warnanya natural. Itu fitur-fitur tentang si fitur titik 3 ini. Lalu ada satu fitur yang penting di sini adalah exposure, Ibu dan Bapak. Nah, ini kelebihan dari open camera. Si tombol exposure-nya itu ada di luar. Nah, ini kita masuk ke exposure. Jadi kita bisa di sini kita bisa mengatur intensitas cahaya yang masuk. Kan lebih gelap kan? Nah, lebih terang. Seperti ini. Nah, di sini kelebihannya open camera, jadi kita tidak harus cari kemana-mana, tapi kita tinggal tik di sini exposure, dan kita bisa atur intensitas cahayanya. Beberapa secara default, yang namanya exposure ini tidak dikunci, jadi si kamera biasanya akan menyesuaikan ketika mengambil gambar yang cahayanya gelap, dia akan terang sendiri. Atau misalnya mengambil pada cahayanya yang terlalu terang, dia akan gelap sendiri. Auto gitu, kayak auto. Nah, ini terjadi pada biasanya smartphone yang baru itu seperti itu. Kalau misalnya nih kita ingin yang namanya exposure itu kita lock atau kita kunci biar tidak, saya pengen pencahayaannya itu akan stabil seperti itu terus di setiap renggang waktunya. Nah, ini dia yang bawahnya. Ini adalah exposure lock. Si exposure-nya akan dikunci. Jadi cahaya akan tetap seperti settingan kita seperti ini. Segini misalnya. Terus dikunci. Nah, tapi untuk kali ini kita buka saja exposure-nya, kita unlock. Biar kita belajar sama-sama seperti apa sih ngambil gambar kameranya. Oke, terus di sebelah kanan itu ada gambar kamera plus. Ini saya rasa fiturnya tidak semua ada dipakai di setiap smartphone. Kalau di smartphone saya ketika saya klik, nah ini ke ID yang nomor 2, kalau saya klik lagi, dia akan ke apa ya namanya? ID itu. Jadi seperti settingan, bawaan. Jadi settingan sudah di set gitu sama si smartphone-nya atau sama si aplikasi bawaan smartphone. Ini bawaan smartphone. Untuk ID 1 dia akan zoom-nya berapa, intensitasnya berapa, terus fokusnya seperti apa, itu udah di set gitu. Ini bawaan smartphone sih biasanya. Lalu ada lagi, nah ini yang di bawah. Kalau ini ya sebelahnya itu udah tahu pasti ini adalah untuk membalikan antara kamera depan dan kamera belakang. Oke, yang di bawah sekarang adalah ada tanda garis seperti ini. Ini adalah untuk fitur zoom.
Nah, jadi kita bisa ngezoom seperti ini, atau kita balikan seperti ini. Nah, oke. Ibu bapak, yang namanya zoom di dalam kamera handphone itu diusahakan kalau bisa seminimalisir mungkin tidak digunakan. Jadi saran saya sih jangan digunakan. Maksudnya begini, kalau yang namanya di lensa smartphone, zoom itu artinya pembesaran layarnya bukan oleh lensa, tapi pembesaran layarnya oleh aplikasi. Jadi ketika kita zoom besar, nah akan terjadi noise di layarnya atau di hasilnya. Terjadi bintik-bintik seperti ini kan. Itu akan terjadi distorsi gitu, distorsi karena aplikasi yang bekerja bukan lensa yang bekerja. Jadi kalau saran saya kita jangan pakai zoom. Kalaupun misalnya ingin mendekat, ya kita dekatkan saja kameranya. Jangan pakai zoom. Dekatkan saja kameranya kepada objek yang akan kita ambil gambarnya. Beda dengan zoom yang kalau misalnya kita pakai DSLR atau mirrorless itu kan dia pakai lensa gitu ya. Jadi zoom mereka itu udah menggunakan lensa dan secara fisik itu tidak akan terjadi noise itu daripada menggunakan dengan pembesaran gambar atau aplikasi. Oke, itu saya rasa untuk fitur open kamera. Sekarang bagaimana caranya kita ngambil gambar? Oh ya, satu lagi ini yang belum. Kalau ini adalah perpindahan antara mode kamera foto still digital image dengan mode kamera video. Nah, sekarang kita ada di mode kamera video. Jadi kalau untuk mengambil gambar video ya tinggal klik aja di sini. Udah kan? Berarti saya sudah merekam satu buah gambar. Oke, itu dulu penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di open kamera ini.